ucapkan selamat datang. Saya juga ucapkan terima kasih di mana malam hari ini ibu-ibu, bapak-bapak dapat hadir di sini bersama keluarga kami mengucap syukur. Puji Tuhan ya. Tanggal 8 September yang lalu saya mendapat satu bonus lagi dari Tuhan. Berarti jumlahnya saya sudah dapatkan 11 bonus ya. 11 bonus berarti umur saya di mana sudah terpampang di depan ibu-ibu bapak 81 ya. Tapi kalau orang Tionghoa yang menanya saya berapa usia saya pasti akan jawab 82. Sebab orang Tionghoa di dalam kandungan itu sudah 21 tahun. Berarti sudah 82 tahun saya sekarang. Puji Tuhan, sungguh saya sudah 82 tahun. 81 tahun ya. Saya merasakan fisik saya dibandingkan berapa tahun yang lalu masih kurang lebih ya, tidak juga terlalu turun ya. Puji Tuhan ya. Otak saya juga masih cukup normal ya. Suruh menghitung suatu bangunan berapa bahan yang diperlu mungkin masih bisa saya hitung ya. Begitu juga peristiwa yang 5-60 tahun yang lalu saya masih bisa ingat juga ya. Begitu saya jalan masih tegak ya, belum kepala duluan ya. Puji Tuhan. Naik lagi mic-nya Pak, naik lagi dicari-cari. Jadi saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan memberi kekuatan buat saya ya. Saya setiap pagi ya, jam 3, kadang-kadang paling telat jam 4 saya harus bangun. Kalau di Sintang saya tidak ada waktu untuk lari ya. Sebab di rumah itu tidak ada pembantu. Jadi saya setiap bangun jam 4 saya olahraga dulu kurang lebih 45 menit ya. Sesudah itu saya harus ngepel di belakang, di depan. Kalau di dalam rumah itu Diansi yang ngepel. Soalnya di dalam rumah tuh keramik itu agak mulus ya. Jadi tidak terlalu keluar tenaga. Tapi kalau di belakang atau di depan itu kurus-kurus keramik ya. Jadi kalau tidak keluar tenaga tidak bisa bersih. Jadi setiap hari saya harus ngepel, ngelap bangku ya, meja lain sebagainya. Itu kadang-kadang sampai jam 7. Jam 7 saya belum istirahat. Sarapan pagi loh ibu-ibu bapak-bapak. Saya harus bersih halaman depan sampai belakang. Kadang-kadang bisa sampai jam 10 saya baru istirahat ya. Tapi kalau di Jakarta saya lebih banyak waktu. Jadi setiap pagi saya tetap bangun setengah 4. Kadang bisa jam 3 saya sudah bangun loh. Jadi saya bangun, saya senam dulu di rumah ya. Kurang lebih 45 menit. Sudah itu saya punya waktu untuk lari di dalam komplek. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Saya setiap pagi itu lari tidak kurang dari 3 kilo loh. Kadang-kadang bisa 5 kilo, itu tanpa berhenti loh. Saya terakhir pernah lari sampai 6,5 kilo dengan waktu 1 jam 12 menit ya. Sebetulnya kalau saya sedikit memaksa mungkin kalau 10 kilo saya tidak tahu ya. Tapi kalau buat 7 kilo, 8 kilo saya masih kuat. Cuma saya tidak mau lagi, saya mengingat. Anak-anak juga sering pesan ya, udah tua itu tidak boleh dipaksa. Jadi saya puji Tuhan, saya mampu lari sampai 6 kilo lebih tanpa berhenti, itu udah luar biasa loh ibu-ibu bapak-bapak. Mungkin anak-anak muda saja banyak yang tidak mampu lari, jangan 6 kilo lebih, mungkin 5 kilo lebih juga susah ya. Tapi puji Tuhan saya masih kuat. Saya ada pesan sehari, nanti kalau di Jakarta ada lomba lari 5 kilo saya mau ikut, daftar saya. Puji Tuhan. Saya waktu di Vietnam masih mampu naik tangga yang 600 gigi loh ibu-ibu bapak-bapak, tanpa berhenti sampai di atas, masih kuat.
Mungkin saya rasa kesaksian saya sampai di sini dulu ya. Dengan akhir kesaksian saya ingin sampaikan satu mujizat Tuhan ya. Ibu-ibu, bapak semua kan tahu ya. Saya kuping sebelah kiri itu sudah 4 tahun lebih bermasalah ya. Saya pakai alat pendengar sudah kurang lebih 3 tahun. Jadi bulan April minggu pertama yang lalu ya, saya pergi kebaktian di gereja. Saya lupa memakai alat pendengar. Habis kebaktian saya baru sadar saya tidak pakai alat pendengar. Saya waktu ngobrol sama Pak Gembala, saya ceritakan itu. Pak Gembala bilang, ini mujizat Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi saya waktu ke Jakarta kemarin, saya coba-coba tes di tempat jual alat pendengar ini. Dia punya alat untuk tes kuping kita sampai di mana pendengaran kita ya. Jadi begitu dites kuping sebelah kiri, dia sendiri kaget kok. Tiba-tiba bisa naik sebelah kiri. Padahal tadinya tidak bisa dengar sama sekali. Memang tidak terlalu jelas saya dengar, tapi sudah bisa dengar. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ngomong agak keras sedikit, saya bisa dengar. Puji Tuhan, mungkin hanya sekian kesaksian saya. Kiranya kesaksian saya bisa membuatkan iman ibu-ibu, bapak-bapak semua, juga bisa membawa berkat bagi ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih. Inilah